Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana, Pak? Oh, enak Pak Harto, Mas. Sebabnya kenapa, Pak? Sebab karena dulu istri saya masih cantik dan muda. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pada saat kita melihat tentang vektor, maka kita akan mengatakan bahwa vektor itu akan punya usaha. Terus sekalian, pergerakan vektor itu artinya pada saat vektor itu ada sudutnya, maka sudut itu terus bergerak sehingga pada saat membentuk sudutnya 90 derajat, maka hasilnya adalah matematik atau fisika mengatakan 0. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau saya boleh katakan, hidup ini seperti vektor. Pada saat vektor itu membentuk sudut, artinya sudut pandang masing-masing, maka terus berusaha. Makanya manusia kan punya sudut pandang masing-masing kan. Ketika sudut pandangnya itu berbentuk sehingga membentuk 90 derajat, maka matematik dan fisika mengatakan vektor itu adalah 0. Artinya, usaha kita semaksimal mungkin dengan segala sudut pandang kita, ketika dia membentuk 90 derajat, maka tidak ada hasilnya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ternyata hidup ini, apapun yang manusia lakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh manusia pun, siapa yang menentukan? Tuhan. Mau tidak mau, itu kita mesti terima kenyataan, karena secara ilmu alam, ilmu pasti pun mengatakan pada saat vektor itu membentuk sudutnya 90 derajat, maka hasilnya adalah 0. Saya mengatakan demikian. Demikian dalam hidup kita, Bapak Saudara sekalian, bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Artinya usaha manusia, sehebat apapun, tetap yang penentu adalah Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa semua itu yang menentukan Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 1 mengatakan, manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Berarti kalau dalam terjemahan lainnya adalah, manusia boleh berencana, tetapi keputusannya tetap pada Allah sendiri. Dan ini pun diperjelas lagi dalam Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Itulah yang menjadi penguat mengapa yang saya katakan demikian. Tapi ada juga Amsal yang lain mengatakan pada kita pagi ini, Amsal 20 ayat 24 mengatakan demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Jika saya buat narasi sebagai berikut supaya Bapak Saudara sekalian mengerti pagi ini dengan jelas. Yang pertama, yang belajar hukum, tata negara sampai bergelar doktor, sampai saat ini tak satu pun bisa menjadi presiden kan? Malah penguasa mebel yang menjadi presiden. Yang menekuni ekonomi makro sampai profesor, coba lihat kegiatannya, hanya seminar, di luar sebagai pengajar, hasilnya tetap kan, nasibnya apa? 9P. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, putus pinjaman, tetap pingsan kan? Dan lagu kebangsaannya adalah Omar Bakri, Iwan Fals. Yang bersekolah, memang seperti itu kejadiannya. Tapi coba lihat, justru yang drop out, berjualan bakso, berdagang kayu, membuka warung seafood, membuka pendidikan kejuruan, malah hidupnya menjadi tajir melintir. Berangkat dengan modal kaki 5, hingga mampu memborong gedung-gedung di sekitarnya, tempat ia berdagang, sehingga dicap sebagai pengusaha kaki 5, penghasilan bintang 5. Tampang deso, rezeki ngotak. Yang kuliah ilmu politik sampai doktor, S3, hanya jadi dosen. Yang jadi gubernur, bupati, anggota DPR, malah para artis dan aktivis Karang Taruna di tingkat RT RW. Yang kuliah dan sukses dengan IP-nya mencapai 4 atau cum laude, hanya mondar-mandir ikut seminar kesana kemari, sembari mencari loker, lowongan kerjaan. Syukur-syukur bisa diterima bekerja di Indomaret. Ironisnya, pemiliknya nggak makan sekolahan kan? Nah, pertanyaannya gimana kalau kita melihat sinetron Sidul Anak Sekolahan?
Coba simak pernyataan Robert G. Ingersoll. Beliau mengatakan, 1000 kali lebih baik memiliki akal sehat tanpa pendidikan daripada pendidikan tanpa akal sehat. Pertanyaan lanjutnya lebih jelas lagi, jangan-jangan yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan gereja, dan mungkin menjadi pandit atau ahli di dalam kegerejaan, malah saya katakan menjadi anggota tentatif api keabadian atau neraka. Kenapa? Bukankah neraka itu enak? Kenapa? Di sana ada bisa ketemu Marilyn Monroe dan Nike Ardilla kan, dan menjadi pembicara. Pembicaranya kan adalah orang-orang yang seperti kita kagumi di dunia ini kan. Ironisnya Bapak Saudara sekalian, justru yang masuk surga siapa? Yang pertama, orang yang santai dengan lagunya Begini Nasib jadi bujangan. Yang kedua, orang yang hidup cuma makan narkoba. Pernah dengar narkoba? Yaitu singkatannya nasi, kopi, roti, dan bakso. Yang ketiga, orang yang hidupnya tidak nafsu duniawi, tapi selalu berserah dengan bersyukur penuh keikhlasan. Komen-komen di atas menunjukkan jelas langkah manusia mulai lahir, menjalani kehidupan hingga dipanggil Bapa di sorga. Isi kehidupan ini penuh dengan keaneh-anehan, ketidakmasuk akalan, tapi secara ekstrim penuh dengan keajaiban-keajaiban kan. Kita sungguh tak akan mampu menerawang apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan orang lain. Albert Einstein berkata, jangan tunggu keajaiban, karena kehidupan kitalah keajaiban itu. Susah senang menikmati dengan lapang dada segala sesuatu di dunia ini, Tuhanlah yang menentukan. Kalau memang menang, senang, ucapkan syukur. Kalau kalah, susah, tetap aja bersyukur kan. Nah, yang menarik lagi Bapak Saudara sekalian, yang mengejutkan hati saya dan mungkin Bapak Saudara sekalian, Eckhart Tolle, seorang penulis buku terkenal berjudul The Power of Now, menyatakan, kalau saya harus memilih satu doa dari jutaan doa, yang saya pilih adalah doa bersyukur. Artinya Bapak Saudara sekalian, dengan menghayati segala sesuatu tidak dapat diperkirakan, kapan susah maupun senang, jangan berdoa untuk mengalami hidup yang mudah. Atau jangan berdoa seperti orang yang muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi berdoalah menjadi orang yang makin kuat. Berdoalah seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itulah narasi yang menjadi berkat buat kita, dan kita memandang bahwa akhir kehidupan itulah Tuhan, awal kehidupan dialah Tuhan. Apapun usaha kita, kalau sudah mencapai titik derajatnya 90 derajat, maka itu adalah nol. Yang kita mesti tanya pada hari ini, sudahkah Anda berusaha dan sudahkah Anda tahu yang menentukan Tuhan? Dan pertanyaan kedua adalah, sudahkah Anda dan saya merasakan bahwa apapun perbuatan kita, dialah yang menentukan hidup kita? Dan lagu yang menarik buat hari ini adalah lagu Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Saksikan video berikut. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau tidak akan berubah, dan kami percaya Engkau begitu luar biasa menopang hidup kami.
Dan kami percaya segala hidup ini Engkau lah yang menentukan, dan biarlah kami selalu tetap percaya bahwa hidup kami adalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.